Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Damara Putri Wardana. Pada siang hari ini saya akan melakukan kegiatan pelatihan. Nah, kegiatan pelatihan ini diikuti oleh siswa dan juga mahasiswa. Ada siswa dari SMA 7, Mbak Ika Paramita, ada mahasiswi dari Poltekkes, dan dari UMS. Nah, di sini kegiatan pelatihan kita yaitu bagaimana kita saling bisa each other satu sama lain, bisa saling menghargai dan bisa saling menghormati, entah itu kepada orang tua, jika masih siswa kepada guru, dan juga kepada orang di sekitar kita. Sebelumnya saya akan menjelaskan peraturan kegiatan pada siang hari ini, yakni peserta dipersilahkan untuk on cam, namun apabila nanti di tengah-tengah harus ada kegiatan atau yang lainnya bisa silakan off cam. Nah, kemudian peserta silakan berpartisipasi dengan baik. Jika ada hal yang ditanyakan atau melakukan interaksi, silakan. Nah, bagaimana? Apakah semua sudah siap untuk melakukan kegiatan pelatihan pada siang hari ini? Siap. Oke, baik. Langsung saya share screen ya. Nah, baik. Apakah sudah muncul? Sudah. Oke, baik. Ini adalah materi dasar how to be polite to teacher and parents. Seperti yang saya katakan tadi adalah bagaimana cara kita untuk menghargai orang lain, jika siswa kepada guru, jika mahasiswa, dan kita semua kepada saling orang sekitar atau juga orang tua. Saya akan mulai yang pertama dulu. Nah, di sini ada kalimat, ada kepintaran memang mempunyai kuasa, tetapi mampu menghargai orang lain dan mampu menuntun kita berdamai dengan dunia. Jadi di sini saya jelaskan bahwa kepintaran itu biasanya selalu diidentikan dengan seseorang yang hanya dari apa yang dituju saja, hanya dari nilai saja, hanya dari value saja. Teman-teman di sini kuliah, teman-teman di sini sekolah, itu mengejar, harusnya tidak hanya mengejar nilai saja, namun untuk dunia yang sekarang sepertinya harus adaptif, mulai bisa saling each other, mulai bisa saling menghargai orang lain, bisa saling menerima, dan juga bisa saling bagaimana kita menempatkan diri kita saat bersama lingkungan kita. Nah, di sini pada konsepnya kepintaran itu memang penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa saling menghargai lingkungan di sekitar kita. Nah, yang kemudian selanjutnya, kenapa sih kita itu harus selalu menghargai? Kenapa sih kita itu harus selalu mengkonsep diri kita untuk ketika saya melakukan sesuatu untuk seseorang, kenapa saya harus melakukan hal itu? Belum tentu orang lain itu membalas hal seperti itu. Nah, pikiran-pikiran yang seperti itu harus segera dihilangkan karena pada konsepnya menghargai orang lain itu sama dengan sistem tabur tuai. Apa yang kita tanam dalam diri kita, apa yang kita lakukan pada orang lain, maka orang lain pula akan memperlakukan kita seperti itu. Tapi tidak bisa ya kita selanjutnya kita kayak misalkan saya melakukan kebaikan, saya berharap dia juga melakukan feedback kebaikan ke saya. Nah, itu harus dihilangkan dulu. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, jika dia bukan orang yang kita harapkan untuk membalas kebaikan kita, mungkin orang lain atau orang sekitar kita yang lain yang akan membalas itu. Tapi siapa yang menabur itu pasti akan menuai. Jadi apa yang kita tanam itu juga yang kita dapatkan. Kalau kebaikan ya kebaikan, kalau kejahatan kejahatan. Tidak ada sistem yang kayak kita nanam kejahatan kita dapatnya kebaikan. Itu nggak mungkin. Mungkin nanti di orang lain. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita, jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain juga. Oke, selanjutnya. Kita selama ini materi dasar yang makna hormat dan santun itu apa sih? Sebenarnya menghormati orang lain itu apa? Menghargai orang lain, santun itu apa sih?
nggak ngerti gitu sebenarnya harus apa. Kadang kita udah berlaku seperti ini, tapi itu tetap konsepnya nggak hormat, nggak santun. Nah, makna hormat dan santun adalah bagaimana kita itu tidak menganggap diri kita itu lebih tinggi, melainkan menganggap orang lain patut dihargai selayaknya manusia. Jadi misalkan ada orang yang status sosialnya misalkan lebih tinggi, kadang kita harus hormat, harus santun ke dia. Padahal tidak seperti itu. Walaupun sama orang asing, sama orang lain sekalipun, kita bukan menganggap dia dari segi apapun. Bukan menganggap dia dari segi materi, status sosial, dan apapun. Tapi kita menghargai orang lain karena dia adalah manusia yang harus diperlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita ingin dihargai, ya kita memperlakukan orang lain dengan cara menghargai juga. Selanjutnya adalah, nah ini yang sering kerap kali dilupakan, kadang kalau kita udah punya pasangan atau kita udah punya teman, kadang kita udah punya lingkungan yang lebih nyaman, kita lupa bahwa ada orang tua, ada guru, kalau yang masih sekolah ya Mbak Ika Paramita, itu petunjuk kebahagiaan adalah bagaimana upaya terbaik untuk menghargai orang tua dan orang sekitarmu, terutama orang yang lebih tua terlebih dahulu. Jadi bagaimana konsep bahagia kita adalah ketika kita bisa saling menghargai dan juga menempatkan diri kita untuk menghormati orang tua kita ataupun menghormati orang sekitar kita. Anything happen, apapun yang terjadi dalam hidup, apapun kepahitan, apapun yang terjadi dalam hidup, walaupun mungkin di sini mungkin teman-teman ada yang orang tuanya tidak seperti yang diharapkan dan lain sebagainya, atau gurunya galak, atau pokoknya orang tua tuh kadang konsep berpikirnya berbeda, tapi harus kembali diingat bahwa petunjuk kebahagiaan adalah bagaimana kita mampu melakukan yang terbaik untuk orang tua terutama, untuk orang sekitar terutama. Jadi jangan lupain dulu, jangan ke yang lain-lain dulu, jangan temen dulu deh, jangan pasangan dulu deh, coba ke orang tua, mulai dari hal kecil. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, di sini cara sederhana menjadi pribadi yang santun itu gampang banget sebenarnya. Ada 3 kalimat pokok yang kita, walaupun kita udah dewasa, walaupun kita udah ngerti, menurut kita kita udah ngerti kayak konsep berpikir manusia tuh kayak gini nih, kayak ya udah yang penting aku ngehormat sama kamu, aku ngehargain kamu, aku berperilaku sesuai keinginanku. Padahal nggak hanya seperti itu, tapi sederhananya itu adalah perlakukan orang lain seperti halnya engkau ingin diperlakukan. Kalau kita ingin diperlakukan seperti itu, misalkan kita ingin diperlakukan tidak disakiti orang lain, kita berusaha untuk gimana caranya orang lain itu, kalau misalkan saya sedih, orang lain itu bisa care, maka kita harus punya dulu caring, kita harus punya empati yang bagus. Kalau kita nggak punya kepedulian, kita nggak punya empati, maka jangan harap orang lain pun melakukan hal yang sama. Kemudian mencoba mendengarkan apa yang dikatakan. Terkadang nggak semua orang cerita itu butuh saran loh. Ada yang orang cerita cuman butuh didengerin aja. Cuman butuh pundaknya dipakai buat sandar, telinganya dipakai buat dengar, matanya dipakai buat ngeliat gimana ekspresi dan kondisinya. Kadang orang lain itu nggak semuanya butuh saran. Kadang ada yang cerita, kalau kamu cerita saya harus ngasih kamu saran. Saya nggak bisa ngasih kamu saran. Nggak semuanya berkonsep seperti itu. Ada orang yang cerita cuman butuh didengar, cuman butuh dimengerti, cuman butuh diiyain, oke iya saya ada buat kamu apapun yang terjadi, seperti itu. Jadi mencoba mendengarkan orang lain itu sebenarnya lebih sulit daripada kita harus memberi saran. Nah, selanjutnya adalah jangan menghina orang atau memperolok. Apalagi kalau masih sekolah ya, Mbak Ika. Biasanya kan kalau masih sekolah sering banget nih kayak memperolok-olok, atau bahkan kita yang udah gede itu kalau ketemu temen body shaming dan lain sebagainya. Nah, itu harus apa ya? Harus coba di manage. Apapun yang kita katakan itu bisa aja loh ya nyakitin orang lain. Kadang kita
sakit hati dikatain gendut, tapi kadang yang kurus juga sakit hati dikatain kurus. Kita nggak pernah tahu perjuangan seseorang itu sampai mana untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, selanjutnya gimana cara kita buat menjadi pribadi yang sederhana, santun? Yaitu dengan 3 cara. Yang pertama adalah ucapkan kata maaf, kemudian tolong, dan terima kasih banyak. Apapun yang terjadi. Contoh, misalkan maaf. Maaf, ini saya ingin melakukan ini. Maaf, boleh nggak kalau hari ini kamu yang jemput? Maaf, boleh nggak kalau hari ini kamu datang ke rumahku buat kita nugas bareng? Sederhana banget kan kata maaf itu. Apalagi kalau sama dosen atau sama orang tua. Itu pasti kita selalu menyertakan kata maaf. Kemudian, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, kita harus bilang itu adalah terima kasih banyak ya, makasih banyak ya hari ini udah main sama aku. Makasih banyak ya semua yang kamu lakuin ke aku gitu. Nah, jadi selanjutnya tolong jangan lupa selalu ucapkan kata tolong ketika kita ingin diperlakukan dengan baik. Karena kata tolong itu walaupun kesannya nyuruh ya, tolong ambilin itu. Beda sama ambilin itu dong, kan beda ya. Jadi kita harus pintar-pintar banget ngucapin harus ada variabel maaf, terima kasih banyak, dan tolong dulu nih. Nah, itu adalah sedikit tips buat saudara-saudara semua di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh perilaku. Saya kira semua teman-teman di sini sudah cukup paham ya mengenai contoh perilaku how to be polite yang menjadi pokok bahasan kita pada siang hari ini. Yaitu adalah misalkan saya itu atau saudara semua di sini, saya tuh sulit banget mengikuti keinginan orang tua. Mungkin masalahnya gitu. Saya tuh sulit banget mengikuti saran orang tua. Saya tuh kok saya rasa apapun yang saya lakukan itu nggak sesuai sama keinginan orang tua dan lain sebagainya. Nah, di situ di sini yang penting adalah apapun yang kita lakukan itu ada sangkut pautnya yaitu mengenai misalkan nanti orang tua kita misalkan kalau yang masih sekolah nyuruh kita buat kuliah di sini, tapi maunya kuliah di sini. Coba deh kasih option ke orang tua. Coba kasih, kalau saya ke sini, kalau ibu mau ke sini, tapi saya pengen ke sini, pertimbangannya seperti ini, dikasih pengertian yang lebih. Jadi harus menyertakan keinginan orang tua. Atau kalau misalkan sama teman atau sama saudara, coba misalkan teman kita curhat, dia pengennya gitu, kita pengennya gini. Kadang kita nggak sependapat, tapi coba cari jalan tengahnya. Misalkan kasih dia konsekuensinya, kasih diri kita konsekuensi. Kalau misalkan kamu ngelakuin itu, apa yang bakal kamu dapat? Apa yang akan kamu ambil dari yang kamu lakuin itu? Nggak akan ada gunanya kan? Coba kasih dia pendapat. Dia akan perlahan, oh ya oke, ternyata nggak begitu penting kalau aku melakukan hal itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kenapa sih kita harus menghormati guru, orang tua, dan juga orang lain? Yang pertama itu ilmu yang kita peroleh itu akan menjadi lebih baik, lebih berkah. Kemudian restu orang tua itu juga restunya Tuhan. Percaya kalau restu orang tua itu restunya Tuhan. Kadang kita pernah kan ngelakuin sesuatu, kita pernah sayang sama orang, tapi kayaknya kok orang tua kita nggak serak nih. Ada aja cara misahinnya, ada aja cara lepasnya. Kadang kita pengen kuliah di sini, tapi orang tua kita, aduh kayaknya kurang atau kayaknya kurang setuju kuliah di luar negeri sama di Indonesia, lebih prefer kamu di Indonesia karena kamu jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Jadi apapun yang kita libatkan, apapun yang kita lakukan di dunia ini akan much better apabila kita mengikuti saran dari orang tua, orang sekitar kita, dan juga orang-orang yang peduli sama kita. Kemudian memudahkan urusan. Ketika kita bisa menghargai orang lain itu, kita akan bisa memudahkan urusan kita. Kemudian ilmu yang diperoleh itu juga akan menjadi manfaat bagi orang lain. Nah, seperti itu kegiatan kita pada siang hari ini. Teman-teman semua di sini masih semangat nggak? Oke, saya akan kembali ke room ya. Oke.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mau tanya, Bu. Oke, baik. Silahkan perkenalkan diri dulu mungkin. Saya Vininda Irawan, mahasiswa dari UMS. Saya mau nanya, gimana kalau misalkan kita udah menghargai orang lain, tapi tetap orang lain tuh tidak bisa saling? Oke, baik. Berarti gimana cara kita menghargai orang lain? Kita berusaha nih buat menghargai orang lain, tapi orang lain tuh kayak balasannya tuh nggak sebanding sama yang kita inginkan, seperti itu ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Mbak Vininda. Sama yang seperti saya konsep di awal tadi, untuk menjawab pertanyaan ini adalah sistem menghargai itu bukan karena kita, juga karena kita memandang orang itu ingin memberikan feedback yang baik sama kita. Yang pertama itu dulu. Sebenarnya yang ngehancurin kita, yang bikin kita nggak bisa berbuat baik atau bikin kita nggak bisa tenang adalah ekspektasi. Ketika kita berekspektasi berlebihan sama orang, kita mencoba menghargai orang lain, kita mencoba untuk berbuat baik, kita mencoba tulus, kita mencoba menyerahkan semuanya pada orang lain, itu uh, ekspektasi kita tuh udah orang lain akan memperlakukan seperti itu juga. Padahal konsep kehidupan itu benar sih. Kalau kita ingin dihargai, kita harus menghargai juga. Cuman nggak bisa ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan ketulusan, ketika kita melakukan semua apa yang kita anggap benar, kita berharap sama orang itu banget. Itu udah nggak bisa. Jadi berusahalah ketika kita melakukan suatu kebaikan, contohnya dengan menghargai orang lain, adalah yang penting aku ngehargain kamu dulu karena kamu adalah manusia yang harus dihargai sebagaimana mestinya kamu punya perasaan. Jangan karena kita pengen dibales. Jadi itu dulu, jangan berekspektasi berlebihan ke seseorang karena kadang kita itu nggak tahu. Kadang kita itu nggak tahu orang itu bersikap seperti apa ya Mbak Vininda. Kadang kita ngelakuinnya baik, belum tentu kita dibalas kebaikan juga. Jadi kuncinya adalah yang pertama, berusaha untuk ketika kita melakukan kebaikan jangan pernah berharap. Mungkin kalau orang lain yang dimaksud Mbak Vininda ini nggak membalas kebaikan yang Mbak Vininda, nanti ada orang lain setelah itu lagi. Pokoknya lakuin aja kebaikan, nggak mungkin nggak kebalas. Allah itu selalu tahu makna kebaikan, makna kehidupan, makna menghargai, mungkin bukan dari satu orang aja. Jadi jangan berekspektasi berlebihan, apalagi sama satu orang aja. Karena orang itu nggak pernah ketebak. Yang penting kita baik dulu, kita jadi pribadi yang nggak pernah nyakitin orang lain dulu. Kita jadi berusaha jadi pribadi terbaik yang kita bisa, tapi jangan berharap orang lain akan berperilaku sama. Kalau dia nggak ngebales, akan ada orang setelah itu mungkin kayak gitu. Atau mungkin dia membalasnya dengan cara yang lain. Gitu, bisa dimengerti? Oke, baik. Bisa. Baik, kegiatan pelatihan kita pada siang hari ini sepertinya sudah selesai. Apakah masih ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, baik. Sepertinya sudah ya. Ya, udah cukup. Saya akan kembali ke Baik, silakan teman-teman bisa melanjutkan aktivitas. Terima kasih atas keikutsertaannya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Setelah ini akan saya kirimkan Google Form untuk nanti bisa diisi, kemudian dikirim kembali ke saya mengenai kegiatan awal dan juga tanggapan teman-teman di sini mengenai kegiatan pelatihan ini. Saya senang sekali karena kegiatan pelatihan ini bisa diikuti siswa dan mahasiswa sehingga sesuai dengan apa yang saya targetkan. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Mbak Damara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Damara. Dadah. Sama-sama.